Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada kepolisian, kami bisa membuktikan penelitian kami dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi penelitian kami. Oke? Kami mau informasikan bahwa untuk khususnya klien kami Rismon akan berlanjut BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang kemudian karena pengertiannya adalah pengalaman BAP sebelumnya pada saksi saya yang lain itu sampai dengan melebihi tengah malam bahkan sampai dini hari. Nah penyidik dalam hal ini mengerti sekarang harus lebih manusiawi. Oleh sebab itu kepada kita semua rekan-rekan baik yang khususnya klien kami Rismon dan kuasa hukum Jimmy, Bapur Mulyadi dan Pak Syamsir, terima kasih ya sudah berlalah, tapi inilah perjuangan penegakan hukum termasuk. Mudah-mudahan hasilnya akan seperti itikat baiknya klien kami dan yang lain-lain juga mendapatkan hal yang baik. Saya kira itu kawan-kawan ya. Sekian kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaan Anda satu-satu. Bang, Ya. 75 pertanyaan tadi dari penyidik belum tuntas berarti Bang? Belum tuh. Hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49. Total berarti sekarang jadi 122. Dan akan dilanjutkan Kamis. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi. Untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa. Video itu ataupun akun X itu. Pokoknya 3 lah. Saya kira sudah hal yang baik ya. Memang klien kami Rismon ini yang paling lama nih. Karena dia bukan membedakan sama yang lain. Dia sangat detail. Dia mau. Karena adalah peneliti. Jadi ciri khas peneliti itu nggak boleh tanggung-tanggung. Nggak boleh lompat-lompat. Harus detail dan harus mengungkapkan semua hal. Ya, saya pikir begitu. Rekan-rekan sekalian. Oke? Bang, sedikit Bang, mungkin Boleh. kan sudah masuk tahap penyidikan nih Bang. Khawatir nggak Bang akan ada kenaikan status Bang Rismon atau Bang Roy tersangka Bang? Rekanku, kami dari penegak hukum ya. Di acara apapun tidak ada kita langsung melangkah ke arah pertanyaan Anda. Kita ikutin aja prosedur demi prosedur, langkah demi langkah. Kami tidak pernah berkata dari bibir kami, klien kami ini akan menjadi apa-apa gitu. Sekarang tahap penyidikan, BAP penyidikan, saksi, statusnya masih saksi, kita ikutin proses selanjutnya. Jadi kami tidak mau melangkah ya, karena kadang-kadang ucapan kita itu menjadi hukum juga bagi kita. Kami tidak mau seperti itu. Kalau orang lain silakan aja menjat kita seperti apa, tapi kami tidak mau mendahului proses hukum. Kami pengacara ini adalah penegak hukum. Ada lagi? Tanya? Pihak sebelah katanya mau menunjukkan ijazah asli ketika nanti ada tersangka di bawah pengadilan, itu bagaimana Bang? Ya, saya dengar juga dari beberapa informasi ya, baik di media-media manapun itu. Ya, tadi malam kebetulan itu adalah di arena saya, di salah satu stasiun TV. Lawan saya berbicara mengatakan bahwa nanti yang namanya ijazah asli dan yang sudah disita lah di sini akan ditunjukkan jika sudah naik jadi TSK. Saya bilang itu tidak ada rumus itu. Dan saya juga tidak menanyakan bahwa dia akan menunjukkan itu pada saat ini. Tapi perlu kita ingat, perkara ini atau masalah ini bukan ini loh. Mulai dari kasusnya Bang Tri sama Gus Nur, itu sudah berlalang buana di pengadilan tidak pernah nongol itu. Yang disebut ijazah asli itu. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti pada saat jadi tersangka, kami tidak mengingkari. Tapi kalau itu dibual-bualkan lagi nanti tersangka kalau di pengadilan dan sebagainya itu menurut kami itulah omong yang katakan omong kosong lah ya. Dan kita tidak mau melangkah ke situ. Kalau jujur memang seperti yang dijelaskan oleh rekanku tadi Gafur,
pasal 39 itu adalah pasal penyitaan bukti. Penyitaan barang bukti. Jika ada memang dengan etikat baik, penyidik sini juga harus memperlihatkan. Jangan nanti sudah ini dulu. Jadi kelihatan sekarang siapa yang beretikat baik dalam penegakan ijazah palsu ini adalah klien kami menunjukkan diri setia terhadap proses yang ada. Itu jaminan. Jaminan bagi kami dari penasihat hukum karena klien kami menunjukkan berkali-kali pun datang ke sini untuk berita acara, untuk melakukan apapun yang berhubungan dengan itu, mau. Saya kira begitu ya. Jadi saya tidak tertarik pernyataan seperti itu. Nanti kalau tersangka dibuktikan itu alat buktinya enggak. Sekarang pun boleh sesuai dengan pasal 39 KUHP. Kan begitu rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu menunggu lagi nanti disangka di pengadilan segala macam. Terlalu jauh. Menurut saya itu ilusioner. Ya. Ada lagi kawan-kawan? Mas Suryo masih udah disangka atau udah pulang? Sudah, tadi dia ke sini bukan dalam hal pemeriksaan ya, tapi mungkin dia menyapa kawan-kawannya, menyapa saudara-saudaranya yang ada di sini. Nah, hanya itu aja sih hello, dia mungkin ada cara yang lain. Tidak ada. Itulah kekompakan kami. Kekompakan klien kami ini luar biasa. Ya, bukan dalam BAP tadi Roy suruh kesini, tapi menyapa kami, hai semangat ya gitu. Itu diperlukan sekali. Kan begitu ya, kan Gapur. Dan klien kami semua kan begitu kan, menyapa tadi kan. Oke, ada lagi kawan-kawan? Cukup. Sudah hujan ke sini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis ya. Tidak perlu diundang lagi, otomatis datang. Jam setengah 11 lah. Thank you. Operasi jadi Oke, kawan-kawan ya. Kali nama panggilannya iya. Bagian nama aslinya siapa? Nurdian. Nurdian. Oh, sudah dikasih antara. Tapi aku udah tua. Angkatan berapa, Bang? 79. Waduh, jauh banget kamu. Saya 91. Aku baru ini bisa ketemu dalam lama. Oh, betul kita ya? Aku senang. Ya lah, udah terkenal. Satu dua. Aku sebenarnya pengen ngobrol, cuma nggak tahu bisa caranya kemana. Iya. Nanti kita lihat. Pasti sini. Kapan kembali nih? Apa dulu? Sebelum Kamis ini mau mempersiapkan dulu gitu supaya Belum selesai, belum kelar. grand launchingnya Jumat. Jadi pulang. Ini nggak apa-apa. Setengah 5 ke sini ya. Kan berapa kali kan 50. Namanya Nurdian, jangan salah ya. Orang tua tanah Jawa sih. Delapan 95 1034.
Oke, selamat sore, malam ya rekan-rekan sekalian yang selalu setia menunggu kita dan memang ini sahabat kita semua, para wartawan, jurnalis. Dan baru saja klien kami, Rismon, selesai BAP untuk kelanjutan hari Jumat kemarin. Dan hari ini ada 73 pertanyaan dan menampilkan mungkin 5 link ya. Dari YouTube, 3 satu itu 2 YouTube dan 3 akun. akun X dan 2 lagi video. Nanti jelaskan oleh saudara kami, rekan kami, Jamie untuk menjelaskan itu. Artinya, rekan-rekan yang mau saya sampaikan adalah bahwa klien kami Rismon ini sangat kooperatif. Begitu pula para penyidik yang ada di Kamnek 5 ini sangat kooperatif. Sehingga memberikan keterangan dalam posisi saksi itu sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu, kenapa kita lakukan itu? Kita juga, ya khususnya klien-klien kami ini yang 10 orang ini, ya khususnya Rismon ini mau juga penegakan hukum dalam urusan ini jadi terang benderang. Jadi tidak ada yang diumpat-umpatin, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dihindar-hindari untuk penegakan hukum. Nah, saat ini posisi klien kami ini adalah dikategorikan sebagai peneliti yang puncaknya adalah pada buku Jokowi's White Paper dan buku tambahannya seperti ini. Nah, ini tentu kita sangat hargai dan ini kita harus pertahankan terus bahwa pemanggilan ini tidak seolah-olah menyentuh atau melanggar pasal 310 311 sesuai dengan aduan yang mengadukan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Jadi kita mau memberikan pelajaran dari hal itu, timbullah satu buku Jokowi's White Paper dan tambahannya adalah seperti ini. Nah, untuk itu, itulah mainstream, itulah pokok utama dari pemeriksaan atau BAP yang dilakukan oleh penyidik kepada klien kami, khususnya Lai Rismon Hasiholan Sianipar. Nah, untuk jelasnya barangkali kita ganti posisi, silakan Jamie yang tadi secara detail di sana. Terima kasih. Tadi pemeriksaan klien kami di mana sekitar YouTube di channel Bali G dan kedua yang tanggal 8 April mengenai Dian Sandri, maka di situ ada penelitian yang dilakukan oleh Bang Rismon tadi, di mana ada 2 foto antara Jumakno dan Pak Jokowi, ada perbedaan yang sangat menyolok, dan kedua anaknya Pak Profesor Dekan yang mengenai Ahmad Sumitro, anaknya bilang yang benar adalah anak Sumitro bukan Sumetro, Soe. Jadi di sini tadi dengan gamblang, dengan hasil penelitian, makanya dilakukan penelitian oleh klien kami, dan tadi sudah diberikan jawaban yang begitu gamblang dari hasil riset yang dilakukan, bukan tuduhan yang dilakukan oleh termul mengatakan bahwa ini cuma asal-asal aja. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan sekarang lain. Oh ya. Terima kasih tadi para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami ya, saya terutama terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks ya, sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri.
Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada kepolisian, kami bisa membuktikan penelitian kami dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi penelitian kami. Oke, begitu dulu ya. Oke. Tadi ada Mas Roy Suryo datang untuk didudukan Iya, karena kami bertiga kan duduk atau berdiri dalam nilai yang kami pahami sebagai nilai-nilai saintifik. Jadi pertemuan kami juga pertemuan yang tidak ada tidak ada rancangannya selain memang posisi kami sebagai peneliti. Oleh karena itu kami siap sebenarnya dengan kami tuliskan di buku Jokowi's White Paper, kami siap untuk bedah buku di universitas-universitas sehingga ke depan ya para peneliti juga bisa berkontribusi dalam memperbaiki negaranya, bersuara sesuai dengan penelitiannya, ya begitu. Oke, untuk saksi yang kedua, Dapur dan Mulyadi berbagi waktu. Silakan. Saya mau menambahkan dua hal ya. Jadi hari ini juga ada kelanjutan pemeriksaan terhadap seorang wartawan ya. Ini kelanjutan pemeriksaan dari minggu kemarin. Jadi dalam dua kali pemeriksaan ini sebetulnya kami mempertanyakan barang bukti ya. Kenapa? Karena barang bukti ini sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan objek yang dituduhkan sebagai penghinaan. Sampai hari ini Polda Metro Jaya belum bisa menampilkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo dan belum bisa menunjukkan berita acara penyitaan, termasuk juga penetapan penyitaan dari pengadilan negeri. Jadi sampai hari ini, meskipun sudah ada keterangan resmi dari Rektor UGM terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo, tetapi sampai hari ini barang bukti yang diatur di dalam pasal 39 KUHP itu belum ditunjukkan. Sehingga terkait dengan barang bukti ini, ijazah Pak Joko Widodo belum bisa kita katakan ini adalah suatu ijazah yang sudah asli atau belum, ya. Karena kenapa? Kalau kita mengikuti kaidah pasal 39 terkait dengan barang bukti itu kan kualifikasinya ada 3. Pertama adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua barang yang digunakan untuk membantu proses tindak pidana. Dan yang ketiga adalah barang hasil tindak pidana. Nah, posisi ijazah Pak Jokowi ini kalau berdasarkan pasal 39 bisa saja dia masuk dalam kualifikasi barang bukti hasil tindak pidana. Tetapi kita belum bisa pastikan ini barang bukti ini asli atau tidak, karena tentu itu harus diuji secara ilmiah dan itu harus diuji secara hukum ya. Jadi kami sampai hari ini terhadap posisi barang bukti Pak Joko Widodo itu belum ada kepastian dari penyidik Polda Metro Jaya, dan kami mengharapkan seharusnya hubungan barang bukti dengan peristiwa pidana itu sudah harus dijelaskan oleh penyidik. Jangan sampai seperti kasus Pak Bambang Tri dan kemudian Gus Nur terulang lagi. Ada proses penegakan hukum pidana, tetapi barang bukti itu tidak pernah dihadirkan. Karena ingat, dalam suatu kekuatan pembuktian yang diatur dalam KUHP, antara alat bukti dan barang bukti itu sama-sama harus punya kesesuaian. Jadi hari ini yang dikejar oleh penyidik Polda Metro Jaya itu bukan hanya memeriksa alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, ada saksi, ada keterangan ahli, ada surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukan hanya itu, tetapi juga Polda Metro Jaya harus bisa memastikan barang bukti. Karena proses pembuktian di dalam KUHP itu dikenal adalah persesuaian antara alat bukti dan barang bukti. Kalau hanya penyidik menyandarkan pada keterangan alat bukti, maka itu kekuatan pembuktiannya akan lemah. Apalagi perkara ini sampai kemudian nanti masuk tahap yang lebih tinggi. Jadi kami pastikan bahwa barang bukti dan alat bukti itu harus bersesuaian, dan Polda harus bisa memastikan bahwa penyitaan terhadap ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini kami belum tahu dan belum ditunjukkan, meskipun juga sudah ada keterangan resmi dari UGM, itu harus bisa dipastikan bahwa sudah disita secara sah
secara hukum. Jadi bukan hanya omon-omon, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kami sudah mengikuti rangkaian pemeriksaan ini dengan jelas. Dan klien-klien kami dari mulai Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon Sianipar, kemudian Bu Tifa, Bu Kurnia, semua telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik. Saya ingin mengatakan pada hari ini bahwa kalau ada termul yang mengatakan ini pasti penetapan tersangka, saya kira itu tidak tepat. Karena berdasarkan pasal 109 KUHP, terhadap semua proses penyidikan yang sekarang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, belum tentu secara hukum semua berakhir pada penetapan tersangka. Apalagi buku Jokowi White Papers sudah menjelaskan secara akademik dan ilmiah terkait dengan tuduhan-tuduhan, ya, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap ijazah. Karena bisa saja berdasarkan pasal 109 KUHP, bisa saja penyidik dalam setelah melakukan penyidikan ini kemudian menertibkan SP3, yaitu surat perintah dihentikannya penyidikan, karena bisa saja alat buktinya tidak cukup, ya, alat bukti tidak cukup dan ternyata peristiwa tersebut bukan peristiwa tindak pidana. Ini adalah suatu penelitian ilmiah yang didasarkan pada metodologi, pada kajian, pada hukum-hukum penelitian, sehingga nanti bisa saja dirumuskan hasil dari rangkaian pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini disimpulkan oleh penyidik berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam pasal 109 KUHP, bahwa ternyata rangkaian yang dituduhkan kepada klien kami itu bukan peristiwa tindak pidana, tetapi bukan peristiwa tindak pidana, dan yang kedua alat buktinya tidak cukup. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya, jadi mohon maaf kepada para termul, Anda jangan dengan sepihak mengatakan bahwa ini pasti tersangka. Saya kira itu tidak tepat. Ya, itu hal yang kedua. Mungkin yang berikutnya ada yang mau tambahkan? Ya. Ya, ya, silakan. Dari Bang Ian, silakan Bang Ian. Hari ini cuma 2 saksi, jadi Bang Ian, sini Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini pemeriksaan kedua dari lanjutan yang sebelumnya itu hari Jumat. Di hari Jumat itu saya sudah menyelesaikan 52 pertanyaan. Jadi di hari ini langsung masuk ke poin nomor 53 pertanyaan sampai total itu 71. Jadi bisa disimpulkan hari ini saya hanya menyelesaikan 19 pertanyaan. Itu semua pertanyaan itu terakumulatif dari hasil liputan saya sebagai wartawan, mempertanyakan perihal kejadian, perihal yang disampaikan narasumber. Jadi itu sudah disampaikan semua ke penyidik, kurang lebih seperti itu. Bang Mul. Oke, saya closing aja ya. Closing. Di tengah Bang. Oke. Sini Bang. Bang, sini Bang. Oke, rekan-rekan sekalian, baik tim kuasa hukum hari ini, baik saksi yang 2, sudah selesai. Kami mau informasikan bahwa untuk khususnya klien kami Rismon akan berlanjut BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah, itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang kemudian, karena pengertiannya adalah pengalaman BAP sebelumnya pada saksi saya yang lain itu sampai dengan melebihi tengah malam, bahkan sampai dini hari. Nah, penyidik dalam hal ini mengerti sekarang harus lebih manusiawi. Oleh sebab itu kepada kita semua rekan-rekan, baik yang khususnya klien kami Rismon dan kuasa hukum Jimmy, Bapur Mulyadi dan Pak Syamsir, terima kasih ya sudah berlalah, tapi inilah perjuangan penegakan hukum termasuk. Mudah-mudahan hasilnya akan seperti itikat baiknya klien kami dan yang lain-lain juga mendapatkan hal yang baik. Saya kira itu kawan-kawan ya. Sekian kami ucapkan juga terima kasih atas kesediaan Anda satu-satu. Bang, Ya. 75 pertanyaan tadi dari penyidik belum tuntas berarti Bang? Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49 total, berarti sekarang jadi 122. Dan akan dilanjutkan Kamis.
akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan, ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi. Untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa, 3 link lagi yang tersisa. Video itu ataupun akun X itu. Pokoknya 3 lah. Saya kira sudah hal yang baik ya. Memang klien kami Rismon ini yang paling lama nih. Karena dia bukan membedakan sama yang lain. Dia sangat detail. Dia mau, karena adalah peneliti. Jadi ciri khas peneliti itu nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh lompat-lompat. Harus detail dan harus mengungkapkan semua hal. Ya, saya pikir begitu, rekan-rekan sekalian. Oke? Bang, sedikit Bang, mungkin Boleh. ini kan sudah masuk tahap penyidikan nih Bang. Khawatir nggak Bang akan ada kenaikan status Bang Rismon atau Bang Roy tersangka Bang? Rekanku, kami dari penegak hukum ya. Di acara apapun tidak ada, kita langsung melangkah ke arah pertanyaan Anda. Kita ikutin aja prosedur demi prosedur, langkah demi langkah. Kami tidak pernah berkata dari bibir kami, klien kami ini akan menjadi apa-apa gitu. Sekarang tahap penyidikan, BAP penyidikan, saksi, statusnya masih saksi, kita ikutin proses selanjutnya. Jadi kami tidak mau melangkah ya, karena kadang-kadang ucapan kita itu menjadi hukum juga bagi kita. Kami tidak mau seperti itu. Kalau orang lain silakan aja menjat kita seperti apa, tapi kami tidak mau mendahului proses hukum. Kami pengacara ini adalah penegak hukum. Ada lagi? Tanya? Pihak sebelah katanya mau menunjukkan ijazah asli ketika nanti ada tersangka di bawah pengadilan. Itu bagaimana Bang? Ya, saya dengar juga dari beberapa informasi ya, baik di media-media manapun itu. Ya, tadi malam kebetulan itu adalah di arena saya, di salah satu stasiun TV. Lawan saya berbicara mengatakan bahwa nanti yang namanya ijazah asli dan yang sudah disita lah di sini akan ditunjukkan jika sudah naik jadi TSK. Saya bilang itu tidak ada rumus itu. Dan saya juga tidak menanyakan bahwa dia akan menunjukkan itu pada saat ini. Tapi perlu kita ingat, perkara ini atau masalah ini bukan ini loh. Mulai dari kasusnya Bang Tri sama Gus Nur, itu sudah berlalang buana di pengadilan, tidak pernah nongol itu, yang disebut ijazah asli itu. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti pada saat jadi tersangka, kami tidak mengingkari, tapi kalau itu dibual-bualkan lagi nanti tersangka kalau di pengadilan dan sebagainya itu, menurut kami itulah omong yang katakan omong kosong lah ya. Dan kita tidak mau melangkah ke situ. Kalau jujur memang seperti yang dijelaskan oleh rekanku tadi Gafur, pasal 39 itu adalah pasal penyitaan bukti. Penyitaan barang bukti. Jika ada memang dengan etikat baik, penyidik sini juga harus memperlihatkan. Jangan nanti sudah ini dulu. Jadi kelihatan sekarang siapa yang beretikat baik dalam penegakan ijazah palsu ini adalah klien kami menunjukkan diri setia terhadap proses yang ada. Itu jaminan. Jaminan bagi kami dari penasihat hukum karena klien kami menunjukkan berkali-kali pun datang ke sini untuk berita acara, untuk melakukan apapun yang berhubungan dengan itu, mau. Saya kira begitu ya. Jadi saya tidak tertarik pernyataan seperti itu. Nanti kalau tersangka dibuktikan itu alat buktinya enggak. Sekarang pun boleh sesuai dengan pasal 39 KUHP. Kan begitu rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu menunggu lagi nanti disangka di pengadilan segala macam. Terlalu jauh. Menurut saya itu ilusioner. Ya. Ada lagi kawan-kawan? Mas Suryo masih nggak disertas atau udah pulang? Sudah, tadi dia ke sini bukan dalam hal pemeriksaan ya, tapi mungkin dia menyapa kawan-kawannya, menyapa saudara-saudaranya yang ada di sini. Nah, hanya itu aja say hello, dia mungkin ada cara yang lain. Tidak ada. Itulah kekompakan kami. Kekompakan klien kami ini luar biasa. Ya, bukan dalam BAP tadi Rosyur kesini, tapi menyapa kami, hai semangat ya gitu. Itu diperlukan sekali. Kan begitu ya, kan Gafur. Dan klien kami Rismon kan begitu kan, menyapa tadi kan. Oke, ada lagi kawan-kawan? Cukup. Sudah hujan di sini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari